Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mel Yolanda dengan NIM C1F020035, mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi. Dosen pengampu Bapak Muhammad Kodri. Kegiatan jual beli. Teman-teman semuanya, tahukah kalian apa itu jual beli? Apa itu jual beli? Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bai'. Secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun jual beli. Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu bai atau penjual, kemudian mustari atau pembeli, ma'qud alaih atau benda atau barang, kemudian yang terakhir itu ada sikhab, ijab dan kabul. Ekonomian zaman now. Perkembangan teknologi informasi terjadi begitu cepat. Terlebih kita telah memasuki pada era revolusi 4.0 menuju era revolusi 5.0. Dampak era revolusi industri 4.0 ini tentu sangat berpengaruh besar bagi dunia industri juga perilaku di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, perlahan semua telah beralih ke digital, serta gaya hidup masyarakat modern saat ini telah mengubah pola belanja masyarakat dari pasar dunia nyata ke pasar dunia maya. Ada banyak tempat belanja atau marketplace yang tersedia di internet seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Keempat marketplace tersebut merupakan yang paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, bagaimana pandangan Islam dalam menyikapi adanya perubahan transaksi jual beli yang semulanya dilakukan secara offline kini banyak dilakukan secara online? Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai fikih muamalah. Apakah jual beli online haram dalam Islam? Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan dalam kegiatan jual beli dilakukan secara benar dan sesuai dengan syariat Islam. Semakin pesatnya perkembangan teknologi tentunya mempermudah, khususnya dalam bertransaksi jarak jauh atau yang kita sering disebut dengan jual beli online. Terdapat perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya jual beli online dalam Islam. Sah tidaknya transaksi dalam jual beli online dalam mazhab Imam Syafi'i tidak mengesahkan akad jual beli tanpa melihat barang yang terlebih dahulu secara langsung. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam jual beli mengharuskan adanya barang yang diperdagangkan dengan maksud menghindari penipuan. Maka jika kalian bermazhab Imam Syafi'i, maka tidak sah jual beli secara online karena tidak melihat barangnya secara langsung, hanya melihat gambar yang dapat dengan mudah dimanipulasi sehingga dapat muncul kebohongan atau unsur penipuan. Di dalam mazhab Imam Malik, terdapat perbedaan dalam proses jual beli. Kita boleh untuk tidak melihat barangnya, tetapi barang tersebut sudah disebutkan ciri-ciri dan spesifikasi seolah terbayang di pikiran kita, maka hal ini sah dalam mazhab Imam Malik. Sedangkan dalam mazhab Imam Hanafi atau Abu Hanifah memperkenankan jual beli tanpa melihat barangnya, bahkan tidak menyebutkan spesifikasi atau ciri-cirinya sekalipun, namun dengan syarat khiyar. Khiyar adalah apabila barangnya tidak cocok, boleh dikembalikan atau dibatalkan, dan untuk ongkos pengiriman kembali barang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa mazhab. Namun, dalam fikih muamalah, kita tidak harus berpegang teguh
hanya dalam satu mazhab saja dengan ketentuan pendapat yang kita yakini masih berada di dalam pendapat mazhab para ulama tersebut, namun tetap dengan syarat memenuhi ketentuan berlaku, yaitu pertama, menghindari jual beli yang horor, kedua, menghindari unsur penipuan, ketiga, menghindari perbuatan aniaya dan menzalimi orang lain. Hal yang membedakan jual beli online dan jual beli offline dalam Islam terletak pada proses transaksi atau akad yang digunakan. Akad merupakan unsur terpenting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan benda atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian, sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istisna. Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau diserahkan, tetapi penyerahan barangnya ditangguhkan secara sedangkan transaksi al-istisna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan atau penyerahan barang yang ditangguhkan. Oleh karena itu, jual beli online sebenarnya hampir sama bentuknya dengan jual beli transaksi as-salam dan al-istisna. Demikianlah video yang dapat saya buat. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.